銀の流星群は Kemudian Sophia membuat pelindung sihir agar daerah tersebut tidak bisa dilewati oleh pasukan Navarre. Akan tetapi Ronald mengatakan bahwa ia akan mematahkan sihir Sophia dan juga mengalahkannya. Dan benar saja Ronald mampu menembas pelindung sihir yang diciptakan oleh Sophia. Akhirnya Sophia pun terlibat pertarungan yang sengit dengan Ronald. Ketika sudah terpojok, Sophia berusaha kabur menggunakan sihirnya. Selang beberapa waktu, prajurit melaporkan kepada Ronald bahwa terdapat 300 prajurit musuh yang hendak menyerang mereka. Dan ternyata prajurit itu adalah pasukan dari Tuan Masas, bala bantuan yang ingin menyelamatkan Tigre. Ronald memerintahkan para prajuritnya untuk membuat formasi. Kemudian Ronald pun teringat ketika ia hendak bertemu dengan Raja Brun. Ganelon mengatakan bahwa Raja Brun sedang sakit, jadi Ronald tidak bisa bertemu dengan Raja. Ganelon juga mengatakan bahwa Raja memerintahkan Ronald untuk menghabisi pemberontak Tigre dan pasukan Zid. Sebenarnya Ronald ragu dengan perkataan pemimpin Thenardir dan Ganelon tersebut. Maka dari itu, ketika ia menyelesaikan tugasnya nanti, ia ingin segera bertemu dengan sang raja. Berpindah pada camp pasukan Zid, Ellen mengucapkan terima kasih karena bantuan Tuan Masas. Kemudian Tuan Augre bertanya kepada Masas apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Brun. Masas menjelaskan bahwa raja tidak bisa ditemui karena sakit, sedangkan yang menjaga kerajaan sekarang ini adalah pemimpin Thenardir dan Ganelon. Mereka berusaha menguasai istana. Masas juga menjumpai temannya bernama Baduin. Dia merupakan salah satu menteri kerajaan. Baduin memperlihatkan keadaan raja yang terkena gangguan mental semenjak kehilangan pangeran. Setelah mendengarkan berita itu, mereka mengetahui alasan kenapa Raja Brun menjadi sakit. Selanjutnya, Ellen pun menjenguk Tigre yang belum sadarkan diri di tenda. Ellen mengatakan kepada Tigre bahwa ia akan segera bertempur. Setelah itu, Ellen pun melihat pemandangan langit pada malam hari. Sophia menghampirinya dan mengatakan bahwa ia akan membantunya melawan pasukan Navarre. Kemudian, Ellen dan juga para pasukannya bergerak menuju ke wilayah musuh. Sementara itu, Tigre baru saja sadarkan diri. Melihat Tita tertidur di sebelahnya, Tigre pun teringat bahwa ia telah ditebas oleh Ronald ketika menyelamatkan Ellen. Sekarang Tigre merasakan bahwa ia tidak bisa membantu yang lain dalam peperangan. Namun tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Ia meminta Tita untuk memapahnya pergi. Tigre meminta busur hitam menunjukkan jalan kepada dirinya. Tidak lama kemudian, Tigre dan Tita terhenti. Mereka merasa melihat bangunan tua berada di depan mereka. Di sisi lain, pasukan naga perak yang dikomandoi oleh Ellen mulai bergerak dan ia langsung mengatur formasi perang. Sementara itu, di hadapan mereka pasukan Navarre telah bersiap dengan formasi bulan sabit. Kembali pada Tigre, mereka sedang mencari tahu mengenai dimensi yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba Tita dirasuki sosok seorang dewi yang menawarkan kekuatan kepada Tigre. Dewi itu meminta Tigre untuk memanah Tita. Jika dia bertekad penuh, maka Tita akan selamat dan ia akan mendapatkan kekuatan yang amat dahsyat dari sang dewi. Kemudian Tigre pun memanah Tita dan ia berhasil membuat Tita sadarkan diri lagi. Setelah itu, sang dewi mengatakan kepada Tigre bahwa ia akan mendapatkan kekuatan dengan tangannya sendiri. Selanjutnya, Tigre bergegas pergi ke medan perang untuk membantu pasukan Ellen. Sementara itu, Lim dan yang lainnya terlihat sudah amat lelah menghadapi pasukan musuh. Ellen mempunyai ide membuat bendungan air untuk menahan pasukan musuh. Selanjutnya, Ellen bersama Sophia menyerang Ronald secara bersamaan dan berhasil mengenai sang ksatria hitam. Akan tetapi, Ronald mampu kembali bangkit. Kemudian, Tigre pun datang menghadang Ronald dengan menembakkan busur panahnya.
Tigre dan Ronald pun memutuskan untuk berduel. Walaupun lukanya kambuh, namun Tigre dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu overpower. Melihat Ronald berhasil menahan serangannya, Tigre mengira bahwa ia telah kalah. Akan tetapi, Ronald mengatakan akan menyerah karena tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Dan akhirnya, peperangan itu dimenangkan oleh pasukan naga perak. Setelah itu, Ronald pun kembali ke kerajaan dan ingin bertemu langsung dengan raja. Namun, ia dijebak dan dibunuh di dalam ruangan yang dipenuhi oleh lebah beracun. Thenardir pun protes kepada Ganelon karena telah menghabisi kesatria kerajaan Brun. Dengan wajah licik, Ganelon meminta Thenardir untuk mengurus daerah kekuasaannya, dikarenakan musuh akan segera menyerang. Berita kematian Ronald sampai ke telinga Tigre melalui Tuan Masas. Sedangkan kerajaan Mozainelan akan menyerang kerajaan Brun dan merebutnya. Kerajaan Mozainelan terkenal dengan perbudakan yang sadis di seluruh dunia. Lalu pasukan Thenardir akan menghalau pasukan kerajaan Mozainelan agar tidak memasuki ibu kota kerajaan. Sedangkan Tigre memimpin pasukan sebanyak 1.700 prajurit untuk menghadang pasukan di perbatasan. Saat tiba di perbatasan, Tigre dan Rurik memantau pasukan Mozainelan yang akan menyerang esok hari. Kemudian Tigre pun melihat seorang wanita yang dikejar pasukan musuh. Melihat hal tersebut, Tigre pun langsung menyelamatkannya. Besok harinya, Tigre dan pasukannya menghadang pasukan musuh dengan strategi brilian dan berhasil mengalahkannya. Taktik Tigre berhasil mengurangi pasukan Mozainelan hingga mereka kewalahan karena terus-terusan diserang. Maka dari itu, pasukan Mozainelan yang licik mengancam akan membunuh Sandra jika Tigre dan yang lain tidak muncul. Akhirnya, Tigre pun muncul di depan pasukan Mozainelan, namun ia mengatakan akan membantai mereka semua. Kemudian, ia melakukan aksi heroinnya memanah pemimpin pasukan musuh hingga tewas. Melihat pemimpin mereka tewas, pasukan Mozainelan pun langsung kabur. Pasukan naga perak telah berhasil menang dalam peperangan tersebut, dan juga para sandera telah berhasil dibebaskan. Ternyata pasukan yang dikalahkan oleh Tigre hanyalah pasukan pembuka dari kerajaan Mozainelan. Sementara itu masih banyak pasukan musuh yang akan mengejar pasukan naga perak. Besok harinya, Tigre bersama pasukannya terus bergerak maju. Mereka dihadang oleh sekelompok pasukan, dan ternyata kelompok itu dipimpin oleh Mila. Berpindah kepada Ellen dan Lim yang tiba di kediaman Sasa, Sasa merupakan salah satu penari perang. Ellen akan membantu Sasa bersama dengan Lim. Oleh karena itu, Ellen memutuskan berpisah dari pasukan naga perak. Kembali pada Tigre, ternyata tujuan kedatangan Mila adalah untuk membantu Tigre melawan pasukan Mozainelan. Mila akan meminjamkan pasukannya berjumlah 4.000 prajurit kepada Tigre. Setelah itu, Tigre mengunjungi wanita yang diselamatkannya tempo hari. Wanita itu bernama Regin, dan dia adalah seorang pengungsi dari pasukan Mozainelan. Berpindah kepada Ellen yang sedang menyerang pasukan Elizaveta. Elizaveta merupakan salah satu penari perang dari ketujuh penari. Dahulu Elizaveta adalah rekan Sasa, akan tetapi sekarang mereka menjadi musuh. Oleh karena itu, Ellen datang membantu Sasa untuk melawan Elizaveta. Dikarenakan Sasa terkena suatu penyakit, sehingga dirinya tidak bisa bertarung. Kembali kepada Ellen, pertarungan antara penari perang Ellen melawan penari perang Elizaveta terjadi sangat sengit. Setelah pertarungan yang sengit itu, mereka berdua memutuskan untuk mundur dan menganggap pertarungan tersebut sebagai seri. Kemudian Ellen pun memutuskan kembali untuk membantu Tigre. Di sisi lain, Raja Mozainelan menerima surat permintaan damai dari kerajaan Zid. Akan tetapi dia menolak dan memutuskan untuk berperang. Keesokan harinya, perang pun dimulai. Tigre dan juga yang lain melawan pasukan Mozainelan yang sangat banyak. Dikarenakan telah banyak mengalami pertempuran, pasukan naga perak sudah sangat kelelahan dan sudah mencapai batasnya. Dan hal tersebut membuat pasukan Mozainelan lebih unggul.
Pasukan Tigre pun kini terpojok. Beruntung, pasukan aliansi yang dikumpulkan oleh Tuan Masas dan juga Tuan Augri datang untuk membantu. Tuan Masas bersama pasukannya menyerang dari arah lain, sehingga membuat pasukan Mozainelan terpojok. Malam harinya, pembawa pesan dari Mozainelan mendatangi kamp pasukan Tigre. Raja Mozainelan mengaku kalah dan akan mundur dari peperangan. Raja Mozainelan juga memuji Tigre sebagai sang pemanah terhebat. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Tigre dan juga pasukan gabungan. Keesokan harinya, Ellen tiba di kamp pasukan Naga Perak. Kemudian Regin pun menemui Tigre di kampnya. Dan ternyata Regin adalah Pangeran Regnas, anak dari Raja Brun. Mereka semua pun langsung terkejut mendengar berita itu. Setelahnya, Tigre pun mengatakan akan mempertemukan Regin dengan Raja Brun. Tigre bertanya apakah ada jalan rahasia menuju ruangan raja. Regin menjawab kalau mereka bisa melewati Artesium, jalur rahasia yang hanya diketahui oleh keturunan raja. Di sisi lain, Thenardir telah mempersiapkan pasukan naga buas untuk memulai peperangan. Berpindah pada Selici Ganelon, ternyata dia telah mengetahui bahwa Regin dan juga pasukan Tigre akan menuju Artesium. Begitu juga dengan pasukan Thenardir. Kembali pada Tigre, Tuan Masas menyampaikan berita bahwa Artesium telah dibakar oleh Ganelon. Dan yang lebih buruknya lagi, pasukan Thenardir sedang menuju ke bagian utara. Tigre mengatakan kepada Regin kalau dia akan membantu mengantarkan pangeran menemui Raja Brun. Kemudian pasukan Naga Perak bergerak menuju Artesium untuk mengantarkan Regin. Saat di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan Thenardir. Dan pertempuran pun tak terelakkan lagi. Ellen dan Mila bekerja sama untuk mengalahkan pasukan naga Thenardir. Tigre bersama pasukannya sibuk menghadapi pasukan Thenardir yang melebihi pasukan mereka. Hingga akhirnya pasukan kedua kubu memilih mundur sejenak, dikarenakan peperangan itu berdurasi amat panjang. Kemudian mereka pun berdiskusi untuk mengalahkan pasukan musuh. Ellen mengatakan persoalan mantra sihir yang bisa mengalahkan naga buas milik Thenardir. Ellen dan Mila berniat mengalahkan pasukan naga Thenardir. Tigre pun diminta untuk menghadang pasukan musuh saja. Selanjutnya, peperangan pun dimulai kembali. Pasukan naga dikerahkan untuk menyerang barisan depan pasukan Tigre. Tigre pun diminta pasukannya untuk mundur di tempat yang dijanjikan. Sedangkan Ellen dan juga Mila maju untuk menyambut pasukan naga buas. Kemudian, pasukan utama milik Tigre yang sebelumnya berpura-pura lari, kini sudah bersenjatakan lengkap. Setelah itu, mereka pun maju kembali mendukung pasukan Ellen dan juga Mila, serta mengepung pasukan lawan. Tigre membakar semangat juang para prajuritnya dengan menghujani tembakan panah kepada para musuhnya. Berpindah kepada Ellen dan Mila yang sedang melawan para naga dengan sihir dari tongkatnya. Mila mampu membantai naga buas. Selanjutnya Ellen pun terlihat lelah karena tubuhnya yang terluka. Mila pun membantu Ellen hingga ia mampu menembas sang naga dengan pedangnya. Dengan keberhasilan Ellen dan Mila mengalahkan para naga, kini giliran Tigre yang harus memenangkan peperangan ini. Setelah peperangan berakhir, Tigre bersama pasukannya pun kembali ke camp. Keesokan harinya, Tigre membahas tentang perjalanan menuju Artesium. Mila terlihat tidak setuju dengan tindakan nekat yang dilakukan Tigre. Tigre pun menjelaskan bahwa mereka akan menyusup ke ruangan bawah tanah dan mengidentifikasi keaslian Regin sebagai penerus kerajaan Brun. Kemudian mereka akan memperjelas kepada kerajaan bahwa Regin adalah tuan putri dan bukannya pangeran. Regin pun menjelaskan bahwa ia belum pernah menginjakan kaki di Artesium, akan tetapi ia pernah mendengar ceritanya. Ia mengatakan ada 3 jalur untuk memasuki area kuil. Pertama di kuil Artesium, lalu yang kedua berada di kuil Mosia, dan yang terakhir berada di daerah pemakaman umum Artesium yang berada di utara kota. Keesokan harinya, Tigre bersama yang lain pergi menuju kuil terdekat di Artesium, yaitu kuil Mosia. Setibanya di kuil, mereka langsung masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Regin pun diminta untuk memimpin jalan. Saat di ruangan bawah tanah, Tigre melihat ada lukisan di dinding gua. Regin menjelaskan bahwa lukisan itu menggambarkan dewa dan juga para naga. Dan ketika mereka melanjutkan kembali perjalanan, tiba-tiba rombongan Thenardir menghadang mereka. Ellen pun maju untuk menghadapi Thenardir.
Sedangkan Tigre bersama Rukik menghadapi para prajurit. Tidak lama kemudian, gua tersebut pun menjadi runtuh. Pasukan Thenardir memilih mundur. Sementara itu, Tigre menghadang para prajurit yang mengejarnya. Ketika Tigre diserang, Bettran datang menghalangi dengan tubuhnya. Bettran pun terluka cukup parah, dan prajurit musuh tertimpa reruntuhan batu di dalam gua. Tigre menghampiri Bettran yang sedang sekarat. Luka yang dideritanya amat dalam sehingga Bettran menghembuskan nafas terakhirnya. Bettran percaya bahwa tuan mudanya mampu menjaga kota Alsasi seperti ayahnya dahulu. Setelah itu, Tigre pun mengeluarkan kekuatan yang amat dahsyat hingga meledakkan gua tersebut. Ellen pun datang menolong Tigre dan membawanya kembali ke camp untuk memulihkan lukanya. Malam harinya, Tigre merenungi kepergian Bettran. Kemudian Ellen menghampiri dan duduk di sebelahnya. Ellen menceritakan kisahnya sebelum menjadi seorang kesatria penari perang. Ia berkelana dari satu medan tempur ke medan tempur lainnya. Setiap saat teman-temannya berguguran dan dia tidak bisa melakukan hal apapun. Oleh karena itu, ia selalu menjaga jati dirinya. Setelah mendengarkan kisah Ellen, Tigre mengingat pertama kali mereka bertemu di medan perang. Kemudian mereka akan membuat pemakaman yang layak untuk Bettran. Setelah permasalahan Tigre terselesaikan, rekan yang lain sudah menunggu kehadiran Tigre yang kini sudah tegar menghadapi masalah. Keesokan harinya, satu menteri kerajaan Brun yang bernama Baduin menghampiri Tigre dan Regin. Tujuannya kemari adalah untuk memberitahu bahwa raja yang telah diracuni kini mulai sadarkan diri. Sebelum itu, Baduin menanyakan apa tujuan Tigre berperang selama ini. Tigre mengatakan bahwa ia akan menggulingkan Thenardir. Dan hal ini semua semata hanya untuk menjamin kedamaian kota Alsasi dan kerajaan Brun. Setelah mendengarkan tujuan Tigre, Baduin memintanya untuk membawa Regin ke kota Nik. Dikarenakan nyawa raja tidak lama lagi, Tigre pun menyanggupi permintaan menteri tersebut. Dan juga Baduin memperingatkan bahwa dalam misi kali ini pasukan Thenardir pasti akan menghalangi mereka. Selanjutnya, Tigre bersama pasukannya akan maju melawan pasukan Thenardir sebagai pertempuran terakhir. Pertarungan kedua kubu terjadi sangat sengit. Kemudian Regin ditunjuk sebagai pemimpin pasukan Naga Perak untuk mengembalikan kursi kerajaan. Setelah itu, pasukan Tigre disambut oleh Thenardir dan kedua kubu saling berhadapan. Tigre pun teringat kematian Bettran yang disebabkan oleh Thenardir. Dan hal tersebut membuat Tigre amat marah, sehingga mampu mengeluarkan kekuatan yang terpendam dari dalam dirinya. Saat amarah menguasai Tigre, Ellen menghajar wajahnya hingga sadar. Ellen memperingatkan bahwa ia boleh saja balas dendam, akan tetapi jangan membiarkan kekuatan jahat menguasai dirinya. Setelah tersadarkan dengan perkataan Ellen, Tigre pun maju sebagai kesatria untuk berduel dengan Thenardir. Bahkan Tigre melempar semua anak panahnya. Thenardir pun maju untuk menjawab perduelan itu. Dengan tenang, Tigre memanah jidat Thenardir. Hingga akhirnya Thenardir berakhir dengan ambisi dan kekalahan. Dan pertempuran itu pun berhasil dimenangkan oleh pasukan Naga Perak. Setelah insiden peperangan berakhir, kerajaan Brun menyambut kehadiran Putri Regin dan Tigre ke dalam istana. Tigre pun terlihat sangat canggung berada di kerumunan banyak orang yang menyoraki namanya. Setelah perayaan selesai, raja akan mengabulkan permintaan perdamaian Tigre. Kemudian raja pun memberikan gelar kepada Tigre, yaitu Kesatria Bulan Lumiere. Ia menerima dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih. Selang beberapa hari, Raja Brun pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, Tigre, Ellen, dan Tita kembali ke kerajaan Zid. Sementara itu, menurut ramalan gelar Kesatria Bulan adalah pertanda penerus kerajaan Brun. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.